Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya, seperti Masjid Ar-Rahman? Apakah sah salat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz yang katakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah salat Bapak Ibu di Masjid Nabawi, karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, sholat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam, diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampai Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas, Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan kalau rumah itu laku. Tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu? Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak, tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100 ribu. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak itu melahirkan dia. Mau ditanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebetul cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak, nak. Apa hakku, mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia, nak. Tak usah kau urus-urus. Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petiti dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia 1 hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi. Tolong Ustaz nasihati. Begitu nasihat. Dudukkan. Itu nasihat pernikahan itu seremonial belaka. Hanya mencukupkan penderitaan saja. Orang dari tadi menunggu makan, datanglah Ustaz Abdul Somad ceramah. Apa kata orang? Inilah pelengkap penderitaan tadi. Tuh. Bukan begitu menasihati nikah. Asal sudah 5 dikasih dia, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, maka bapak punya uang, punya harta, itu terserah bapak mau urus untuk apa, selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Istri saya meninggal tahun 83. Anak-anak masih kecil, maka pembagian warisan untuk anak-anak belum saya lakukan saat itu. Sampai sekarang tanah sekitar 500 meter persegi. Anak-anak saya sudah sukses semuanya. Saya ada keinginan membangun TK Islam di tanah tersebut. Menurut Ustaz, apakah saya wajib membicarakan lebih dahulu dengan anak-anak yang merupakan hak miliknya? Ya. Bapak duduk, kumpulkan anak-anak. Anak-anakku, dulu almarhumah emak kalian meninggalkan tanah 500 meter persegi. Sekarang tanah itu ada. Aku amanah, tak kujual untuk kawin lagi. Begitulah aku amanah menjaga harta emak kalian. Kalian kujaga, harta itu pun kujaga. Ini perlu dibangkit supaya jangan mereka nanti macam-macam. Sekarang di hari tuaku, aku ingin almarhumah dapat pahala yang baik. Kalau kalian setuju, mau kubuatkan di situ TK Islam atas nama almarhumah emak kalian, insya Allah pahalanya akan mengalir. Itu jadi amal jariah kalian. Setuju? Caranya diundang dia, cerita dulu karena mereka sudah mapan. Kata mereka setuju, Pak. Anak-anaknya setuju, bininya pula tak setuju. Ini yang jadi masalah nih. Anak-anak itu bininya jangan diundang dulu. Ini karena banyak bini ini tak tentu arah. Tulang rusuk bengkok semua ini. Kalau yang mengaji ini tak bengkok, baik-baik. Ini yang tak mengaji. Kalau bapak bangun otomatis itu tak bisa, ada hak orang lain di dalam. Tapi kalau mereka izin, berapa jatah mereka? Bapak dari tanah itu, jatah bapak di dalam tanah itu adalah 1/4. 1/4 itu punya bapak. Ternyata kata mereka, Pak, kami tak sanggup itu ini. Maka bapak bangun yang 1/4 itu saja, sisanya bagikanlah kepada mereka. Merekalah pemiliknya itu. Begitu cerita. Saya umur sudah 18 tahun. Suka juga mengikuti kegiatan keagamaan. Saya suruh anak agar dia ikuti saya. Oh, maksudnya 81 tahun. Karena 18 tahun punya anak tahu. Saya suruh anak agar ikuti saja, baik jamaah tabligh, jamaah salafi. Pokoknya tak menyalahi syariat. Saya bilang kajian-kajian agama manapun bagus, ikuti mana-mana bagus. Bagaimana pemikiran saya nih Pak Ustaz? Bagus, tak ada salah. Cuman kalau satu tabligh, satu talafi berkelahi juga nanti dia. Banyak sudah contoh kasus. Tapi insya Allah karena bapak masih hidup, mereka segan berkelahi. Apapun nama kelompoknya, ini wasilah, jalan. Intinya bagaimana menjalankan agama Islam. Mungkin dia kenal Islam lewat pintu Hizbut Tahrir. Karena orang Hizbut Tahrir yang gencar, buat website, turun ke jalan, lalu dia tertarik. Dia kenal Islam lewat PKS. Dia kenal Islam lewat jamaah tabligh. Dulu waktu dia sedang mabuk-mabuk, Ustaz Somad tak pernah menceramahi dia. Tiba-tiba datang jamaah tabligh pakai sorban. Dia sedang mabuk berat ini. Hidungnya bau narkoba. Datang jamaah tabligh, disumbat minyak wangi ke hidung. Pukulnya tatunya. Mau kemana kamu? Mau masuk neraka ya? Tobat dia. Itu pintu masuknya saja. Pintu masuknya. Setelah itu dia pun tobat nasuha. Baik. Jangan bersikut-sikut di jalan. Kamu tadi ke Masjid Agung An-Nur naik apa? Naik motor, sampai. Naik mobil, sampai. Naik sepeda, sampai. Saya tadi naik pesawat pula. Jauh dari luar kota, sampai. Itu jalan. Jangan bersikut-sikut di jalan, berkelahi di jalan. Intinya sampai ke masjid melaksanakan syariat Islam. Selama jalan itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah jalan khawarij, jalan syiah, jalan mu'tazilah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sewaktu saya masuk kerja dulu, mau tak mau harus memberikan uang untuk diterima karena ketatnya persaingan. Saya sudah bekerja belasan tahun. Prestasi bagus membuat saya punya jabatan. Saya hanya berpikir-pikir bagaimana caranya agar kehidupan keluarga di akhirat nanti. Apakah bisa bersih hidup keluarga saya jika saya melakukan sholat taubat dan sering-sering mengikuti majelis ilmu di masjid-masjid atau musola. Cerita masuknya dulu gimana? Misalnya penerimaan CPNS yang mau diterima ini syaratnya IP-nya harus 3,7 dan harus sarjana teknik sipil. Tiba-tiba masuk IP 3,5 dan bukan teknik sipil. Bisa lulus karena menyogok 100 juta. Ini haram. Tak ada tawar-menawar. Haram. Karena dia sudah menyingkirkan si teknik sipil. Sebetulnya ada 3,7 situ. Tercampaklah dia. Tapi dia orangnya cerdas. Dia entrepreneur. Lebih kaya pula dia dari PNS. Rezeki tak berpintu. Kalau begini modelnya haram. Yang model tak haram itu gimana? Syarat teknik sipil. Memang ijazah teknik sipil. Syarat IP 3,7. Memang sudah 3,7. Mesti menghonor 5 tahun. Memang sudah ada ijazah honor 5 tahun. Tiba-tiba waktu melamar, apa kata si penjaga? Kamu serahkan 5 juta. Kalau tak kamu serahkan, saya tak kasih. Itu boleh dia kasih 5. Kenapa? Dia mengambil hak dia. Itu tak haram. Tapi penjelasannya mesti dengar baik-baik. Kalau tidak nanti muncul isu Abdul Somad menghalalkan korupsi. Menghalalkan sogok menyogok. Ar-Rasi wal Murtashi finar. Tengok dulu kasusnya.
Memang IP dia 3,7. Memang dia sudah menghonor 5 tahun. Memang dia sudah sarjana teknik sipil. Hanya saja si penjaga ini mengatakan, ini gulai, dia suka pegang sendoknya. Ini punya kamu memang. Iya, marilah kasih ke piring saya. Wandi piro sampean. Mau berapa? 5 juta. Bayarlah. Itu tidak menghalalkan yang haram. Itu mengambil hak punya dia. Kalau begitu kasus bapak dulu bisa ditebus dengan salat sunat taubat. Tapi kalau kasusnya macam pertama, itu tak ada tawar-menawar. Resign dari situ, keluar dari situ, buka usaha baru. Kalau tidak, terus berlanjut dalam haram. Ini tolong penjelasannya jangan dikat, jangan dipotong. Nanti muncul fitnah. Abdul Somad dah banyak betul fitnah. Capek dah mikirnya. Saya belum pernah melakukan sholat istikharah. Karena saya masih bingung untuk memperkirakan bagaimana tanda-tanda yang harus dipilih nantinya. Tolong Pak Ustaz. Sholat sunat 2 rakaat, niatnya tolong kasih aku signal ya Allah. Mana yang mau kupinang ini? Yang satu kaya, tapi muka pas-pasan. Yang satu cantik, tapi biasa-biasa saja. Allah. Kata Pak Ustaz, nanti ada getaran. Mana yang nampak kau bergetar? Tak lah Pak Ustaz, dua-duanya bergetar. Di saat tenang, dalam tak ada signal. Kalau kepada Nabi namanya wahyu. Kalau kepada orang namanya ilham. Apa itu ilham? Isyaratun khafiyyatun yuqdhafu fi qalbi 'abdi. Satu isyarat yang halus masuk ke dalam hati hamba. Tak bisa pada saat ramai, pada saat tenang datang. Tanya pendapat orang, garis kertas ini 2, garis 2. Plus minus. Kalau aku putuskan ini untuk. Ini rugi-ruginya. Sekarang aku bingung, aku mohon petunjukmu ya Allah. Allah akan berikan. Janji Allah. Nabi berjanji, kalaulah itu tak ada, berarti Nabi pun bohong. Kalaulah itu tak ada, berarti batal ayat. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan jalan kami. Tinggal 1 lembar sebentar lagi. Karena rumah saya dekat musola, maka saya melakukan sholat rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah, angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Apakah boleh Pak Ustaz? Sholat sunat rawatib di rumah bagus. Nabi sholat sunat rawatib di rumah. Jarak rumah Nabi ke mimbar 25 meter. Ini mimbar, jalanlah 22 meter. Oh, 22 meter itu rumah Nabi. Kalau ada rumah bapak 22 meter dari mimbar, nah sholatlah. Atau dia dekat pakai sepeda motor, atau naik sepeda, atau jalan kaki cepat, sholat sunat rawatib. Abdul Somad sholat sunat rawatib, kalau masjid dekat rumah, saya di rumah. Kadang-kadang saya di masjid. Menjelang sampai di rumah, rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi, menjelang sampai di rumah, angin keluar. Saya ambil wudhu lagi. Boleh, rawatibnya di rumah, habis itu ambil wudhu lagi. Jangan menahan kentut. Tahan kentut sampai biru muka nanti. Jumpa sama kita pun, lain wajah bapak ini. Adalah Pak Ustaz. Saya bekerja sebagai manajer di perusahaan BUMN. Uang gaji, bonus dan lain-lain halal. Saya pergunakan untuk makan, sekolah anak-anak, buat rumah, investasi dan lain-lain bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sementara saya mendapatkan banyak uang juga dari kiri kanan. Setidak-tidaknya agak kelabuan lah. Kelabuan yang saya pakai untuk hal-hal yang konsumtif saja. Saya rencana sudah mau berangkat haji 2 tahun lagi sesuai porsi yang saya pergunakan jelas dari gaji dan bonus. Saya tanya, bagaimana hukum syariat agama dengan posisi saya di atas tadi? Apakah dibenarkan Pak Ustaz? Tetaplah bekerja di situ, ambillah yang halal-halal saja. Adapun yang abu-abu tadi, kalau bisa tak diambil, tak usah ambil. Tapi kalau atasan maksa, ambillah. Kalau tak kamu ambil, ini akan dikembalikan kemana? Ke negara, tak jelas ini segala macam, ambil saja. Tapi jangan bawa pulang ke rumah. Letakkan ke panti jompo, panti yatim, anak susah, fakir miskin, janda-janda tua. Janda muda jangan. Yang tua-tua. Silakan. Nah ini niatnya bukan niat sedekah. Ingat, niatnya bukan niat sedekah. Tak bisa bersedekah dengan uang haram, uang subhat. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat ini yang punya, ini umat ini, Pemprov ini yang punya, dikembalikan kepada umat. Hadhihi ummatum ummatan, idhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah ujian yang berat. Ujian menahan makan puasa banyak tahan. Ujian mendengar pengajian banyak. Tapi ujian duit kanan kiri abu-abu tadi berat luar biasa. 100.000 Pak Ustaz, haram. 10 juta haram. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.